Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang upaya pemberantasan korupsi. Pada materi tersebut, kita sudah mempelajari tentang strategi-strategi dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pada topik kali ini, kita akan membahas bagaimana gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Baiklah semuanya, ada beberapa kompetensi yang diharapkan dalam pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah saudara diharapkan untuk mampu menjelaskan gerakan internasional korupsi. Kemudian yang kedua adalah saudara mampu menjelaskan berbagai kerjasama internasional pencegahan korupsi. Dan yang ketiga adalah saudara mampu menjelaskan beberapa instrumen internasional pencegahan korupsi. Kemudian keempat, saudara mampu membandingkan kelemahan dan kelebihan pemberantasan korupsi di negara lain. Kemudian yang kelima, saudara mampu menjelaskan arti penting ratifikasi konvensi anti korupsi di Indonesia. Saudara sekalian, perlu dipahami bahwasanya keinginan masyarakat internasional dan masyarakat Indonesia untuk memberantas korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih bertanggung jawab sangat besar. Keinginan ini hendaknya diwujudkan tidak hanya di sektor publik, namun juga di sektor swasta. Gerakan ini dilakukan baik oleh pemerintah, organisasi internasional, dan nasional, lembaga swadaya internasional, dan lembaga swadaya nasional dan lokal. Berbagai gerakan dan kesepakatan internasional dapat menunjukkan keinginan masyarakat untuk memberantas korupsi. Gerakan masyarakat sipil atau civil society dan sektor swasta di tingkat internasional patut diperhitungkan. Karena mereka telah dengan gigih berjuang melawan korupsi yang membawa dampak negatif rusaknya kehidupan umat manusia. Memang ada pendapat yang menyatakan bahwa salah satu kesulitan untuk memberantas korupsi adalah perbedaan persepsi tentang definisi atau pengertian korupsi. Oleh sebab itu, dengan berbagai pertimbangan, membuat daftar perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi atau dengan kata lain, bentuk-bentuk korupsi. Tujuannya agar bentuk tindakan korupsi itu dapat ditangani secara tegas, ya. Oleh karena itu, dalam dokumen UNOC tahun 2014 telah dinyatakan bahwa bentuk-bentuk korupsi yang dinyatakan dalam dokumen ini adalah mega korupsi dan korupsi kecil-kecilan, korupsi aktif dan pasif, kemudian berbagai bentuk suap menyuap, berbagai bentuk penggelapan dan penipuan, kemudian pemerasan, penyalahgunaan kewenangan, favoritisme, nepotisme, dan pemberian perlindungan atau pelayanan khusus karena ada hubungan tertentu. Berbagai perilaku yang melahirkan konflik kepentingan dan kontribusi untuk kepentingan politik yang tidak tepat. Nah, untuk kepentingan politik biasanya dilakukan
saat kampanye atau pemilihan umum, baik pemilihan presiden, kepala daerah, ataupun anggota parlemen. Saudara sekalian, ada berbagai macam gerakan atau kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi. Gerakan dan kerjasama ini dilakukan baik secara internasional, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, kerjasama antar negara, juga kerjasama oleh masyarakat sipil atau lembaga swadaya internasional. Pertama adalah dilihat dari sisi gerakan organisasi internasional. Yang pertama adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, selain bertugas pada kedamaian internasional, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa ini secara rutin setiap 5 tahun menyelenggarakan kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat atau sering disebut United Nations Congress Prevention on Crime and Treatment. Nah, pada kesempatan pertama, kongres ini diadakan di Geneva pada tahun 1955. Sampai saat ini, Kongres PBB telah terselenggara kurang lebih 14 kali. Nah, yang ke-12 diadakan di Salvador pada bulan April 2010 dan Kongres yang ke-13 diadakan di Doha, Qatar. Nah, pada Kongres tersebut ya dibahas mengenai isu mengenai korupsi menjadi topik pembahasan yang utama. Nah, jadi dalam kongres tersebut ya ditekankan pada apa yang dinamakan top level korupsi. Nah, jadi dalam kongres tersebut bahwasanya top level korupsi adalah jenis atau tipe korupsi yang paling berbahaya. Dampak dari top level korupsi ini bisa menyebabkan kerusakan yang sangat besar dalam suatu negara. Dapat terjadi karena jenis korupsi ini, ya. Korupsi ini tersembunyi dalam suatu network atau jejaring yang tidak terlihat secara kasat mata, yang meliputi penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, pemerasan, nepotisme, tribalisme, penipuan, dan korupsi. Nah, tipe korupsi yang demikian sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang, ya. Nah, dalam realita di beberapa negara berkembang, bantuan yang diperoleh dari donor internasional berpotensi untuk dikorupsi. Misalnya, tidak selesainya atau tidak sesuainya proyek dilakukan dengan dana dari donor internasional akibat korupsi. Standar hidup masyarakat di negara berkembang juga sangat rendah. Nah, saudara sekalian, bahwasanya pelibatan lembaga-lembaga donor yang berpotensi dapat membantu pemberantasan korupsi harus ditingkatkan, ya. Perhatian perlu diberikan pada cara-cara yang efektif untuk meningkatkan risiko korupsi atau meningkatkan kemudahan menangkap seseorang yang melakukan korupsi. Kesemuanya harus disertai dengan kemauan politik yang kuat dari pemerintah, kemudian adanya keseimbangan kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan peradilan. Kemudian perlu adanya pemberdayaan masyarakat sipil dan adanya media yang bebas dan independen yang dapat memberikan akses informasi pada publik.
Oke, yang selanjutnya gerakan organisasi internasional adalah Bank Dunia. Nah, tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau prakondisi dari Bank Dunia maupun IMF ya. Nah, jadi Bank Dunia dan IMF memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang. Untuk keperluan ini, biasanya Bank Dunia mengembangkan anti korupsi program yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi. Program yang dikembangkan oleh Bank Dunia didasarkan pada premis bahwa untuk memberantas korupsi secara efektif perlu dibangun tanggung jawab bersama berbagai lembaga dalam masyarakat. Jadi lembaga-lembaga yang harus dilibatkan diantaranya adalah pemerintah, parlemen, lembaga hukum, lembaga pelayanan umum, dan public auditor ya. Atau di Indonesia itu ada Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian LSM dan lembaga internasional. Nah, saudara sekalian, ya, Bank Dunia itu telah melakukan pendekatan untuk melaksanakan program anti korupsi, ya. Jadi ada dua pendekatan yang dibuat oleh Bank Dunia, ya, yaitu pendekatan dari bawah atau bottom up dan pendekatan dari atas atau top down ya. Nah, jadi pendekatan dari bawah itu berangkat dari 5 asumsi. Yang pertama adalah semakin luas pemahaman atau pandangan mengenai permasalahan yang ada, maka akan semakin mudah untuk meningkatkan awareness untuk membahas korupsi. Kemudian yang kedua ya, network atau jejaring yang baik yang dibuat oleh World Bank akan lebih membantu pemerintah dan masyarakat sipil. Untuk itu perlu dikembangkan rasa saling percaya serta memberdayakan modal sosial atau sosial kapital dari masyarakat. Yang ketiga, perlu penyediaan data mengenai efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah melalui korupsi diagnostik. Nah, dengan penyediaan data dan pengetahuan yang luas mengenai masalah korupsi, reformasi administrasi politis dapat disusun secara lebih baik. Ya. Nah, jadi penyediaan data ini dapat membantu masyarakat mengerti bahaya serta akibat buruk dari korupsi. Yang keempat adalah pelatihan-pelatihan yang diberikan, yang diambil dari toolbox yang disediakan oleh World Bank. Dapat membantu mempercepat pemberantasan korupsi. Dan yang kelima adalah rencana aksi pendahuluan yang dipilih atau dikonstruksi sendiri oleh negara peserta. Nah, sedangkan untuk pendekatan dari atas atau top down dilakukan dengan melaksanakan reformasi di segala bidang, baik hukum, politik, ekonomi, maupun administrasi pemerintahan. Nah, jadi saudara semua harus paham bahwasanya pendidikan anti korupsi adalah salah satu strategi atau pendekatan bottom up yang dikembangkan oleh World Bank untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi. Baiklah, selanjutnya adalah yang ketiga, ada namanya Organisasi for Economic Cooperation and Development. Nah, jadi setelah ditemuinya kegagalan dalam kesepakatan pada konvensi
PBB pada sekitar tahun 1970-an ya. OECD didukung oleh PBB mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di tingkat internasional. Jadi sebuah badan pekerja atau working group on bribery and international business transaction didirikan pada tahun 1989. Nah, pada awalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OECD hanya melakukan perbandingan atau mereview konsep hukum dan aturan di berbagai negara dalam berbagai bidang, tidak hanya hukum pidana tetapi juga masalah perdata, keuangan dan perdagangan serta hukum administrasi. Nah, yang keempat adalah masyarakat Uni Eropa. Nah, jadi di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996. Ya. Nah, pada tahun 1997, The Council of Europa Program Against Corruption menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas pemberantasan korupsi ya. Oleh karena itu, pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa karena korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin, monitoring yang efektif, dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif, serta diperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum. Dan selanjutnya adalah gerakan lembaga swadaya internasional. Nah, dalam gerakan lembaga swadaya internasional ini, yang pertama adalah Transparency International atau kita singkat dengan TI. Adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang didukung oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Setiap tahunnya, TI menerbitkan indeks persepsi korupsi serta daftar perbandingan korupsi di negara-negara di seluruh dunia. Nah, pada pertemuan di awal ya, pertemuan kedua, kalau Bapak tidak salah, telah Bapak sajikan tentang skor CVI Indonesia ya, atau nomor peringkat korupsi yang yang ada di negara Indonesia ya. Nah, jadi Bapak ingatkan pada tahun 2017 ya, skor CVI Indonesia ini berada pada 3,7 atau nomor peringkatnya adalah 96 dari 180 negara yang disurvei. Artinya apa? Indonesia masih termasuk negara yang tinggi tingkat korupsinya. Nah, jadi setiap tahunnya TI ini menerbitkan indeks persepsi korupsi serta daftar perbandingan korupsi di negara-negara seluruh dunia. Jadi TI ini berkantor di pusat di Berlin, Jerman ya, didirikan pada sekitar bulan Mei tahun 1993 melalui inisiatif dari Peter Agent, seorang mantan direktur regional Bank Dunia. Nah, jadi TI ini setiap tahun dia melakukan survei ya. Nanti saudara untuk tahun 2020 bisa dilihat berada di posisi berapa Indonesia ya. Berapa skor CVI yang dimiliki oleh Indonesia. Dan yang kedua adalah Integrity Action atau lebih dikenal dengan TIRI ya. TIRI atau Making Integrity Work adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head office di London, UK, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara. Dulu perwakilan TIRI ini juga ada di Jakarta ya.
Lembaga ini didirikan dengan keyakinan bahwa dengan pengembangan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan dapat dicapai. Misi dari lembaga ini adalah memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan mendukung pengembangan integritas di seluruh dunia. Dan selanjutnya kita lanjutkan pada pembahasan tentang Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi. Nah, di awal tadi sudah Bapak jelaskan bahwasannya United Nations Convention Against Corruption ya adalah salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, jadi United Nations Convention Against ini telah ditandatangani oleh 140 negara dan diratifikasi oleh 183 negara. Penandatanganan pertama kali dilakukan pada saat konvensi internasional yang diselenggarakan di Merida, Yucatan, Meksiko pada tanggal 31 Oktober tahun 2003 ya. Konvensi internasional ini adalah salah satu instrumen hukum tingkat internasional dengan cakupan yang sangat luas ya untuk memerangi korupsi. Nah, jadi ada beberapa materi penting yang diatur dalam konvensi ini ya. Dalam konvensi United Nations Convention Against Corruption. Yang pertama adalah masalah pencegahan. Jadi tindak pidana korupsi dapat diberantas melalui badan peradilan. Nah, namun menurut konvensi ini, salah satu hal yang terpenting dan utama dalam pemberantasan korupsi adalah masalah pencegahan korupsi. Nah, jadi bab yang terpenting dalam konvensi didedikasikan untuk pencegahan korupsi dengan mempertimbangkan sektor publik maupun sektor privat. Salah satu dengan mengembangkan model kebijakan preventif seperti pembentukan badan anti korupsi, peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik, kemudian promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik, dan lain-lain. Terus ada juga kriminalisasi ya. Nah, hal penting yang diatur dalam konvensi adalah mengenai kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, termasuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hukuman untuk berbagai tindak pidana korupsi. Hal ini ditujukan untuk negara-negara yang belum mengembangkan aturan ini dalam hukum domestik di negaranya. Jadi, perbuatan yang diskriminasi tidak terbatas hanya pada tindak pidana penyuapan dan penggelapan dana politik, dana publik, tapi juga dalam bidang perdagangan termasuk penyembunyian dan pencucian uang atau money laundry ya, hasil korupsi. Konvensi ini menitik beratkan pada kriminalisasi korupsi yang terjadi di sektor swasta. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama internasional. Jadi kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi adalah satu hal yang diatur dalam konvensi. Jadi negara-negara yang menandatangani konvensi ini bersepakat untuk bekerja sama satu sama lain dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, termasuk melakukan pencegahan, investigasi, dan melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini juga bersepakat untuk memberikan bantuan hukum timbal balik dalam mengumpulkan bukti untuk digunakan di pengadilan, serta untuk ekstradisi pelanggar. Dan yang keempat adalah pengembalian aset hasil korupsi. Nah, salah satu prinsip dasar dalam konvensi
tadi adalah kerjasama dalam pengembalian aset-aset hasil korupsi, terutama yang dilarikan dan disimpan di negara lain. Hal ini merupakan isu penting bagi negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Jadi kekayaan nasional yang telah dijarah oleh para koruptor harus dikembalikan. Karena untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi, terutama di negara-negara berkembang, diperlukan sumber daya serta modal yang sangat besar. Modal ini diperoleh dengan pengembalian kekayaan negara yang diperoleh dari hasil korupsi. Nah, akan tetapi ya, walaupun hal ini sudah dilakukan, ya kerjasama internasional ini sudah dilakukan, tetapi ya masih saja ada saja pelaku korupsi yang luput dari tindak pidana ini. Seperti salah satu contoh adalah Edi Tansil ya. Edi Tansil sampai saat ini belum ditemukan di mana keberadaannya karena yang bersangkutan telah melarikan uang negara yang dalam jumlah yang sangat besar. Oke, saudara sekalian, sekarang bagaimana arti penting ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia? Nah, jadi saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia telah berupaya ikut aktif mengambil bagian dalam masyarakat internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan menandatangani konvensi anti korupsi pada tanggal 18 Desember tahun 2003. Hal ini bahwasanya merupakan salah satu bentuk kepedulian negara pada kasus korupsi ini. Nah, pada tanggal 18 April tahun 2006, pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR telah meratifikasi konvensi ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, LN 32 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau yang disebut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Nah, jadi ratifikasi Konvensi Anti Korupsi merupakan petunjuk yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 ditunjukkan arti penting dan ratifikasi konvensi tersebut. Pertama adalah untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. Nah, jadi dalam undang-undang tersebut ya pemerintah bekerja sama untuk melacak dan membukukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum, timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum. Kemudian yang keempat adalah mendorong terjalinnya kerjasama teknis dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral, serta perlunya harmonisasi peraturan undang-undang nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, dengan telah diratifikasinya konvensi internasional ini, maka pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi konvensi internasional ini dan melaporkan perkembangan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Baiklah, saudara sekalian,
itulah materi kita terkait dengan gerakan kerjasama dan instrumen internasional dalam pencegahan anti korupsi. Karena itu ada beberapa hal yang perlu saudara diskusikan. Yang pertama adalah bagaimana pencegahan korupsi ya dilihat dari sudut pandang dari negara lain, dari apa yang sudah dilakukan oleh negara lain. Bagaimana Indonesia belajar penanganan dari negara lain. Misalnya belajar dari India, belajar dari Singapura ya, bagaimana penanganan korupsi. Nah, jadi di beberapa negara salah satu cara untuk menghukum koruptor adalah dengan memperlakukan pidana mati. Jadi ribuan peti mati disiapkan oleh pemerintah Cina dalam rangka mempersiapkan pelaku koruptor yang dihukum mati oleh pengadilan. Nah, jadi pertanyaannya, setujukah saudara terhadap metode ini? Nah, jadi diskusikanlah dengan teman-teman saudara ya. Jadi tugasnya adalah diskusikanlah ya, apakah saudara setuju dengan menghukum mati para pelaku koruptor. Nah, diskusikanlah dengan teman-teman saudara ya. Oke, saudara semuanya, itulah tugas yang harus saudara diskusikan bersama teman-teman. Baiklah, kita akhiri pembahasan kita terkait dengan gerakan kerjasama internasional dan instrumen pemberantasan korupsi. Selanjutnya, silakan saudara masuk pada Sispo untuk mendiskusikan tugas yang sudah Bapak berikan. Baiklah, terima kasih. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.